Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita semua berada. Kiranya damai sejahtera, anugerah dan kasih setia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita, menguatkan, meneguhkan, akan menolong kita untuk mampu terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Renungan saya pada sore hari ini akan saya beri judul Kemuliaan Allah. Terlebih dahulu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada seorang anak kecil yang sedang naik kereta seorang diri. Dia terlihat letih, lesu, dan lusuh sekali badannya. Kondisi kereta api sangat pengap, panas, dan sesak sekali. Kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang berada di dekatnya dan bertanya kepadanya, "Nak, apakah kamu kelelahan dengan perjalanan ini?" Sekalipun dia merasa letih, lesu, dan lelah, dia menjawab ibu-ibu tersebut, "Saya hanya sedikit lelah, tapi saya tidak terlalu memperdulikannya kok. Anda tahu mengapa? Karena ayah saya sedang menunggu untuk menjemput dan bertemu saya ketika saya sampai nanti." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita sering menjadi lelah dengan beban dan tuntutan hidup kita hari-hari ini. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus akan bertemu kita di akhir dari perjalanan hidup kita ini. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Paulus menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu mengingatkan diri, pikiran, dan jiwa kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lihat semuanya ini dengan mata kita adalah sementara, dan bahwa apa yang malah justru tidak dapat terlihat oleh mata kita adalah sesuatu yang kekal. Oleh sebab itu kita harus mengetahui bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya, melebihi daripada segala beban dan tuntutan hidup kita hari-hari ini. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun permasalahan, pergumulan, sakit penyakit, persoalan, beban, rintangan, bahkan tuntutan hidup kita yang sungguh-sungguh membebani kita hari-hari ini, semuanya itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan ketika kita berjumpa dengannya di dalam kekekalan nanti. Oleh karena itu, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetaplah mengasihi semua orang, dan tetaplah fokus akan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.